saya Rifatul Muna dari PPIB semester 4. Di sini saya akan menyampaikan tentang cara meningkatkan efektivitas belajar di masa pandemi. Kita pasti tahu kan, di masa pandemi saat ini banyak sekolah dan bahkan ada peraturan dan melakukan kegiatan secara yang seharusnya dilakukan secara langsung dengan tatap muka harus dilakukan secara daring. Dari penggunaan daring sendiri pasti ada beberapa yang mengalami kendala sepertinya tidak adanya sinyal, kurang memadai alat komunikasi yang digunakan, dan juga masih banyak 75% dari mereka yang melakukan daring pasti tidak memahami materi apa yang disampaikan oleh guru masing-masing, dan itu menjadikan kendala mungkin menurunnya prestasi belajar dari seluruh siswa. Dan di sini saya akan menyampaikan rancangan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas belajar ketika berada dalam masa pandemi. Rancangan kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dalam efektivitas belajar di masa pandemi antara lain. Yang pertama, 1. Guru harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada dengan merancang dan mendesain pembelajaran yang ringan dan efektif serta memilih media daring yang tepat dan sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Jadi di sini, guru harus bisa menyampaikan materi secara ringkas, efisien, dan juga tidak terlalu berbelit, serta dapat mudah dipahami oleh siswa agar dapat dicerna dengan baik, tanpa harus dengan kata-kata yang sulit untuk dipahami. Yang kedua, jangan lama-lama di depan laptop. Penggunaan ponsel dan laptop yang terlalu lama dapat menimbulkan gangguan. Luangkan waktu untuk belajar dan fokus. Istirahat ketika merasakan lelah dan seperti mendengarkan musik, tidur siang, ataupun hal lainnya yang kalian sukai agar dapat merefreshkan otak dan tidak terlalu lelah. Yang ketiga, berkomunikasi dengan orang lain di rumah kalau lagi belajar online. Jadi di sini saat kita akan mengikuti pembelajaran online, sebaiknya kita berkata kepada keluarga agar tidak mengganggu jika memang tidak begitu penting, agar dapat fokus dan berkonsentrasi secara penuh dengan kegiatan daring yang kita lakukan ya. Terus yang keempat, fokus. Tidak ada gunanya belajar ketika Anda tidak fokus terhadap pembelajaran yang akan disampaikan. Jadi kita harus fokus dengan pembelajaran kita, apa yang akan disampaikan, dan kita harus bisa fokus dengan pembelajaran yang disampaikan tersebut dan berusaha untuk memahami materi secara mendalam. Yang kelima, beri hadiah saat kita belajar online. Dengan giat, kita juga perlu untuk memberi hadiah kepada diri kita sendiri karena telah belajar dengan giat, seperti menonton film, makan makanan yang kita sukai, ataupun hal lainnya yang kita sukai. Yang keenam, terus membaca. Membaca sangat penting bagi siswa dalam meningkatkan kosakata yang kita miliki, karena dengan membaca, selain sebagai hobi, juga bisa memberi pembelajaran untuk lebih berkonsentrasi. Kan saat kita membaca buku, pasti kita berkonsentrasi pada buku tersebut kan. Pasti untuk memahami apa yang ada dalam bacaan tersebut, pasti kita harus sangat berkonsentrasi saat membaca dan juga fokus untuk bacaan tersebut. Yang ketujuh, tetapkan tujuan. Tetapkan beberapa tujuan yang realistis agar dapat dicapai selama belajar adalah salah satu cara yang efektif untuk belajar. Yang kedelapan, menjaga kesehatan fisik. Menjaga kesehatan fisik sangat penting untuk otak yang aktif. Ketika kita sehat secara fisik, kita dapat memikirkan ide-ide yang inovatif, dan kita juga dapat melakukan pembelajaran daring secara lebih semangat lagi dan juga tidak terlalu terbebani karena kita memiliki kesehatan fisik yang bagus. Yang kesembilan, kelola kesehatan mental, di mana mengelola kesehatan mental sangat diperlukan dalam masa pandemi saat ini. Pasti sulit kan di masa pandemi saat ini yang tidak bisa keluar kemana-mana, tidak bisa pergi untuk berwisata ataupun merefreshkan pikiran ketika kita lelah. Dan belajarlah untuk menyeimbangkan emosi. Jadi kita harus belajar untuk menyeimbangkan emosi, tidak mudah marah dan juga tidak mudah mood maker, tidak mudah bad mood sama sekali. Seseorang yang kuat emosinya cenderung lebih fokus dan berkonsentrasi pada tujuan yang ingin dicapai. Yang ke-10, tingkatkan catatan rangkuman agar dapat membantu ingatan lebih lama. Jadi terorganisir, selesaikan dengan tugas secara tepat waktu.
Dan yang terakhir adalah jaga hubungan sosial. Tetap menjaga hubungan baik dengan teman sekolah ataupun teman kuliah secara teratur dan intensif setiap harinya. Hal ini juga merupakan salah satu cara belajar yang efektif. Serta kalau bisa, kita harus melakukan kegiatan diskusi dengan hal-hal yang positif, materi yang disampaikan saat pembelajaran daring untuk memahami lebih banyak dan juga tetap menjaga hubungan dengan sesama teman. Sekian dari saya, apabila banyak salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.